Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadila Yuni dengan nomor NIM 2201769 dari Prodi Sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang sosiologi pengarang, karya sastra, dan pembaca. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar pengkajian kesusastraan. Sosiologi pengarang. Sosiologi pengarang merupakan salah satu kajian sosiologi sastra yang memfokuskan perhatian pada pengarang sebagai pencipta dari sebuah karya sastra. Menurut Caltevia Junus tahun 1986 halaman 8, realitas yang digambarkan dalam karya sastra ditentukan oleh pikiran pengarangnya. Wilayah kajian sosiologi pengarang antara lain yang pertama, status sosial pengarang. Status sosial adalah tempat seseorang secara umum dalam masyarakatnya berhubungan dengan orang lain, dalam artian lingkungan pergaulannya, prestisennya, hak-hak serta kewajibannya. Golongan status dibagi menjadi tiga. Yang pertama, ascribed status, yaitu kedudukan seseorang dalam masyarakat tanpa memperhatikan perbedaan ruhaniah dan kemampuan. Yang kedua, achieved status, yaitu kedudukan yang diperoleh seseorang dengan cara diperjuangkannya. Yang ketiga, assigned status, yaitu kedudukan yang diperoleh seseorang karena pemberian sebagai penghargaan jasa dari kelompok tertentu. Kedua, ideologi sosial pengarang. Ideologi memiliki pengertian sebagai himpunan dari nilai, ide, norma, kepercayaan, dan keyakinan yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang yang menjadi dasar dalam menentukan sikap terhadap kejadian atau problem yang mereka hadapi. Menurut Goldam, tahun 1977, halaman 17 dalam kajian sastra, ideologi yaitu kompleks yang menyeluruh dari gagasan-gagasan, aspirasi, dan perasaan yang menghubungkan secara bersama-sama anggota suatu kelompok sosial tertentu dan mempertentangkannya dengan kelompok sosial lainnya. Ketiga, latar belakang sosial budaya. Latar belakang sosial budaya pengarang adalah masyarakat dan kondisi sosial budaya dari mana pengarang dilahirkan, tinggal, dan berkarya. Keempat, posisi sosial sastrawan dalam masyarakat. Beberapa contoh dalam sastra Indonesia dapat ditemukan seorang sastrawan yang memiliki kedudukan dan peran sosial penting. Misalnya almarhum Y.B. Mangunwijaya yang hasil karya sastranya Pengarang Burung-Burung Manyar, Trilogi Rara Mendut, juga Rumah Bambu. Di samping seorang sastrawan, beliau juga seorang pastor, ilmuwan arsitek yang gagasan-gagasannya mengenai manusia dan budaya Indonesia dianggap penting oleh masyarakat dan komunitasnya. Yang kelima, masyarakat pembaca yang dituju. Lelek dan Warren tahun 1994 mengatakan dalam berkarya sastrawan tidak bergantung sepenuhnya atau menuruti secara pasif selera publiknya, tetapi ada kemungkinan justru sastrawanlah yang menciptakan publiknya. Dalam hubungan antara sastrawan dan masyarakat, Lelek dan Warren tahun 1994 juga menjelaskan bahwa sastrawan dipengaruhi dan mempengaruhi masyarakatnya. Seni atau sastra dalam hal ini tidak hanya meniru kehidupan tetapi juga membentuknya. Misalnya pemberian nama anak dalam masyarakat Jawa yang banyak mengambil inspirasi dari nama-nama tokoh. Yang keenam, mata pencaharian pengarang dan profesionalisme pengarang. Beberapa kasus di Indonesia, seorang sastrawan memiliki kerja rangkap, salah satunya Genan Gumira Aji Dharma. Di samping sastrawan, ia juga seorang dosen di Institut Kesenian Jakarta dan Universitas Indonesia. Karena wilayah kajian sosiologi pengarang cukup luas, maka untuk menerapkan kajian sosiologi pengarang diawali dengan menentukan masalah yang akan dikaji, salah satu atau beberapa masalah sekaligus. Tentukan pula siapa pengarang yang akan dikaji. Setelah itu, kumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan masalah yang dipilih. Yang ketujuh, dua tradisi kepengarangan di Indonesia, kajian sosiologi pengarang oleh Jacob Sumarjo.
Jakob Sumarjo dalam buku Segi Sosiologis Novel Indonesia bab 5 tahun 1981 telah melakukan kajian terhadap tradisi kepengarangan di Indonesia. Dalam penelitian tersebut terungkap bahwa dunia kepengarangan di Indonesia dapat dikatakan dilahirkan dari dua dunia, yaitu dunia kewartawanan dan dunia keguruan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Sumarjo tahun 1981 halaman 31 sampai awal 1980-an, ditemukan bahwa sebelum perang terdapat 14 orang pengarang yang jabatannya wartawan, 10 orang dari jabatan guru. Sesudah perang jumlahnya meningkat. Pengarang yang berasal dari wartawan ada 31 orang, sementara pengarang yang berasal dari kalangan guru dan dosen ada 22 orang. Sekitar tahun 1850 di Indonesia telah terbit koran-koran dengan bahasa Melayu yang dikelola oleh orang-orang Belanda atau Cina dan orang-orang Melayu sendiri. Dari lingkungan itulah, sekitar tahun 1890-an muncul roman-roman pertama dalam bahasa Melayu pasaran yang ditulis oleh orang-orang Belanda atau Cina. Sekitar tahun 1990-an muncul nama-nama Indonesia asli yang menulis roman seperti Haji Mukti, R.M. Titoadi Suryo, dan Mas Marco Kartodikromo. Di kalangan guru dan dosen, kegiatan kepengarangan menurut Sumarjo tahun 1981 halaman 35 baru dimulai pada tahun 1908 dengan didirikannya Komisi Bacaan Rakyat oleh pemerintah kolonial yang kemudian bernama Balai Pustaka tahun 1917. Selanjutnya kita masuk pada poin B, sosiologi karya sastra. Yang pertama, batasan sosiologi karya sastra. Sosiologi karya sastra adalah kajian sosiologi yang mengkaji sastra dalam hubungannya dengan masalah-masalah sosial yang ada dalam masyarakat. Menurut Welek dan Waren tahun 1994, fokus perhatian sosiologi karya dan sastra adalah pada isi karya sastra, tujuan, serta hal-hal lain yang tersirat dalam karya sastra itu sendiri dan yang berkaitan dengan masalah sosial. Yang kedua, wilayah kajian sosiologi karya sastra. Beberapa wilayah kajian karya sastra antara lain isi karya sastra, tujuan, dan hal-hal lain yang terlihat dalam karya sastra yang berkaitan dengan masalah sosial. Di samping itu, sosiologi karya sastra mengkaji karya sebagai cermin masyarakat, serta sebagai dokumen sosial budaya yang mencatat kenyataan kebudayaan suatu masyarakat pada masa tertentu. Ketiga, perlawanan terhadap budaya patriarki dalam konteks Indonesia dalam novel Saman Telaah Sosiologi Karya Sastra. Fokus kajian adalah isi novel yang dianggap sebagai pencerminan atas realitas sosial yang terjadi dalam masyarakat Indonesia pada tahun 1980 sampai tahun 1990-an. Pada tahun 1998, dunia sastra digemparkan oleh munculnya novel Saman karya Ayu Tami oleh Dewan Juri yang terdiri dari Sapardi Djoko Damono, Faruk, dan Ignas Kleden yang dijadikan sebagai novel terbaik dalam sayembara penulisan novel tahun 1998 Dewan Kesenian Jakarta. Damono mengatakan bahwa Saman memamerkan teknik komposisi yang sepanjang pengetahuannya belum pernah dicoba oleh pengarang lain di Indonesia, bahkan mungkin di negara lain. Sementara itu, Faruk mengatakan bahwa di dalam sejarah sastra Indonesia tak ada novel yang sekaya ini, yang lebih kaya daripada para priyayinya Umar Khayyam. Ignas Kleden pun mengatakan bahwa kata-kata dalam Saman bercahaya seperti kristal. Selanjutnya kita masuk pada poin C, sosiologi pembaca dan dampak sosial karya sastra. Sosiologi pembaca merupakan salah satu model kajian sosiologi sastra yang memfokuskan perhatian kepada hubungan antara karya sastra dengan pembaca. Menurut Welek dan Waren tahun 1994, hal-hal yang menjadi wilayah kajiannya antara lain permasalahan pembaca dan dampak sosial karya sastra, serta sejauh mana karya sastra ditentukan atau tergantung dari latar sosial, perubahan, dan perkembangan sosial. Yang pertama, pembaca. Pembaca merupakan audiens yang dituju pengarang dalam menciptakan karya sastra. Menurut Welek dan Waren tahun 1994, seorang sastrawan tidak hanya mengikuti selera publiknya atau pelindungnya, tetapi juga dapat menciptakan publiknya sendiri.
Beberapa sastrawan Indonesia juga memiliki publik yang berbeda-beda sesuai dengan aliran sastra, gaya bahasa, serta isi karya sastranya. Seperti Iwan Simatupang, Budi Dharma, dan Putih Wijaya memiliki publik pembaca yang berbeda dengan Umar Khayyam, Ahmad Tohari, ataupun Pramudia Ananta Toer. Yang kedua, dampak dan fungsi sosial karya sastra. Dalam buku ARS Poetica tahun 14 SM, Horatius Viateau tahun 1988 halaman 183 telah mengumumkakan tugas dan fungsi seorang penyair dalam masyarakat, yaitu dulce et utile, yang berguna dan memberikan nikmat atau sekaligus mengatakan hal-hal yang enak dan berfaedah untuk kehidupan. Ian Watt Viadamono tahun 1979 membedakan adanya 3 pandangan yang berhubungan dengan fungsi sosial karya sastra, yaitu A. Pandangan kaum romantik yang menganggap sastra sama derajatnya dengan karya pendeta atau nabi, sehingga sastra harus berfungsi sebagai pembaharu dan pemberombak. Yang B. Pandangan seni untuk seni yang melihat sastra sebagai penghibur belaka. Yang C. Pandangan yang bersifat kompromis. Di satu sisi, sastra harus mengajarkan sesuatu dengan cara menghibur. Yang ketiga, dampak sosial sastra. Kasus heboh sastra Langit Makin Mendung. Peristiwa heboh sastra yang pernah terjadi di Indonesia pada tahun 1968. Peristiwa tersebut berhubungan dengan pemberedaran majalah sastra nomor 8 tahun 6 Agustus 1968 oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan pengadilan terhadap H.B. Jasin selaku redaktur majalah tersebut setelah permintaan cerita pendek Langit Makin Mendung karya Ki Panji Kusmin merupakan contoh kasus untuk dampak sosial karya sastra bagi masyarakat. Dari cerita pendek Langit Makin Mendung tersebut dianggap telah menghina agama Islam, Allah, Nabi Muhammad, sahabat Abu Bakar, Utsman, Ali, juga Nabi Adam. Dalam cerpen tersebut digambarkan bagaimana pensiun Nabi di surga mengalami kebosanan. Kemudian dipelopori oleh Nabi Muhammad mengajukan petisi kepada Tuhan untuk turba ke bumi. Dampak dari pelarangan majalah sastra yang memuat cerpen tersebut adalah munculnya polemik mengenai peristiwa tersebut di sejumlah majalah dan surat kabar. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.